Ditampar dan ditendang ibu mertua saat aku hamil 5 bulan hingga keguguran. Dihina menantu murahan dan diusir suami. Namun 5 hari kemudian mereka menyesal seumur hidup. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Fiona selalu percaya bahwa hidup bukan tentang seberapa keras seseorang berlari, melainkan kemana ia memilih berhenti. Itulah yang ia yakini sejak kecil, bahwa perempuan tidak harus menjadi siapapun yang paling hebat, asal ia tahu apa yang ingin ia jaga. Dan selama bertahun-tahun, ia menjaga satu hal dengan sepenuh hati, kemandiriannya. Pagi itu, Fiona berdiri di depan cermin besar di sudut kamar kosnya. Rambut hitamnya tergerai rapi, disisir sederhana tanpa banyak gaya. Wajahnya bersih, nyaris tanpa riasan tebal. Hanya bedak tipis dan lipstik lembut yang membuat bibirnya tampak segar. Ia mengenakan seragam kerja berwarna krem, khas dunia kecantikan tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Di dadanya tersemat name tag kecil bertuliskan Fiona, Beauty Therapist. Ia menatap bayangannya lama, bukan karena kagum, melainkan karena sedang berpamitan. Hari itu adalah hari terakhirnya bekerja. Bukan karena ia tidak mampu bertahan. Bukan pula karena ia gagal. Justru sebaliknya, Fiona sedang berada di titik terbaik dalam hidupnya. Klien tetapnya terus bertambah, penghasilannya stabil. Bahkan pemilik klinik tempatnya bekerja sempat menawarinya posisi lebih tinggi. Tapi semua itu ia tolak dengan senyum halus dan alasan yang selalu sama. Saya akan menikah. Bagi banyak orang, keputusan itu terdengar indah. Bagi sebagian lainnya, terdengar bodoh. Namun bagi Fiona, itu adalah bentuk kepercayaannya pada cinta. Ia bukan perempuan yang lahir dari keluarga kaya. Ayahnya hanya buruh pabrik yang meninggal saat ia duduk di bangku SMA, meninggalkan ibunya yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Dari kecil, Fiona terbiasa melihat perempuan bekerja bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk bertahan hidup. Maka ketika ia memilih dunia kecantikan, itu bukan sekadar hobi, itu jalannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Sekolah kecantikan ia jalani dengan serius. Ia bekerja sambilan, menabung, membeli alat-alat praktik sendiri. Saat teman-temannya mengeluh capek, Fiona justru menikmati setiap lelah. Ia tahu, suatu hari nanti, keahlian itu akan menjadi pegangan hidupnya. Dan benar saja, setelah lulus, ia tidak pernah menganggur. Tangan-tangannya yang terlatih, kesabarannya menghadapi klien, dan sikapnya yang lembut membuatnya cepat dipercaya. Fiona tumbuh menjadi perempuan yang tenang, tidak banyak bicara, tapi penuh pertimbangan. Ia tidak mudah jatuh cinta, apalagi menggantungkan hidup pada orang lain. Sampai ia bertemu Fendrik. Pertemuan mereka sebenarnya biasa saja. Tidak romantis, tidak dramatis. Fendrik datang sebagai klien kantor. Bukan ke klinik kecantikan, melainkan ke acara kecil yang dihadiri Fiona bersama temannya. Ia memperhatikan Fiona dari jauh, lalu menyapa dengan sopan. Tidak ada rayuan berlebihan, tidak ada janji manis. Hanya obrolan ringan yang berlanjut menjadi komunikasi rutin. Fendrik adalah tipe pria yang terlihat mapan dan meyakinkan. Manajer umum di perusahaan yang cukup besar, berpakaian rapi, tutur katanya tertata. Ia tahu cara membawa diri, tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan tersenyum. Bagi Fiona, Fendrik tampak seperti seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan itu memberi rasa aman. Ia tidak langsung jatuh cinta, tapi ia merasa nyaman. Fendrik datang ke hidupnya tanpa memaksa. Ia menghargai pekerjaan Fiona, mendengarkan ceritanya tentang klien-klien yang rewel,
bahkan sesekali menjemputnya pulang. Dalam setiap pertemuan, Fendrik selalu menunjukkan satu hal yang membuat Fiona luluh, keseriusan. "Aku nggak mau pacaran lama-lama," kata Fendrik suatu malam. "Kalau aku mendekat, itu karena aku niat." Kalimat sederhana itu menancap dalam-dalam. Fiona berpikir panjang sebelum menerima lamaran Fendrik. Ia bukan perempuan yang percaya pernikahan adalah penyelamat hidup. Tapi ia percaya, jika ada satu orang yang layak diajak berjalan bersama, maka pengorbanan tidak akan terasa sia-sia. Ia melihat masa depan dalam cara Fendrik berbicara, dalam rencananya tentang rumah tangga, tentang istri yang cukup di rumah saja. Awalnya, Fiona ragu. "Aku masih ingin bekerja," katanya jujur. Fendrik tersenyum, menggenggam tangannya. "Kalau nanti kamu capek, kamu nggak harus kerja. Aku tanggung jawab." Kalimat itu terdengar menenangkan. Terlalu menenangkan. Fiona tidak sadar bahwa sejak saat itu, perlahan-lahan, batas antara pilihan dan pengorbanan mulai kabur. Mereka menikah sederhana. Tidak mewah, tapi cukup. Ibu Fiona menangis haru, percaya bahwa putrinya telah menemukan tempat yang aman. Fendrik tampak sebagai suami yang penuh perhatian. Ia memperlakukan Fiona dengan baik, di depan orang lain, dan juga di rumah. Pada bulan-bulan awal pernikahan, Fiona merasa keputusannya benar. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan lapang dada. Menyimpan alat-alat kecantikannya rapi di lemari. "Nanti saja," pikirnya. "Kalau suatu hari aku butuh." Hari-harinya kini diisi dengan mengurus rumah, memasak, menunggu Fendrik pulang. Ia belajar menjadi istri yang ia kira diharapkan. Tidak banyak bertanya, tidak menuntut, selalu siap. Ia menyesuaikan diri, mengalah, dan meyakini bahwa cinta memang sering menuntut penyesuaian. Yang tidak pernah ia bayangkan adalah satu hal yang ikut pindah bersama mereka, Bu Murni. Ibu Fendrik datang dengan alasan sementara. Katanya, hanya sampai urusan pribadinya selesai. Tapi hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Dan Bu Murni tetap tinggal, seolah rumah itu miliknya. Sejak awal, Bu Murni tidak pernah benar-benar ramah. Senyumnya tipis, matanya menilai. Ia sering menatap Fiona seolah sedang menghitung sesuatu. Bukan kelebihan, melainkan kekurangan. Cara bicara Bu Murni selalu terdengar seperti nasihat, tapi ujungnya menyakitkan. "Perempuan itu harus tahu diri," katanya suatu pagi. "Kalau sudah jadi istri, ya fokus rumah." Fiona hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia percaya, semua mertua butuh waktu untuk menerima menantu. Lagi pula, ia merasa tidak punya alasan untuk melawan. Ia sudah memilih berhenti bekerja. Ia sudah memilih menjadi istri sepenuhnya. Apalagi yang kurang? Hari-hari Fiona mulai terasa sempit. Ruang geraknya dibatasi tanpa kata. Cara memasaknya selalu salah di mata Bu Murni. Cara membersihkan rumah dianggap tidak becus. Bahkan caranya duduk dan berbicara pun sering dikomentari. Fendrik jarang membela. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia memilih aman. "Sabar saja," katanya. Namanya juga orang tua. Fiona mengangguk. Selalu mengangguk. Ia tidak menyadari bahwa setiap anggukan itu adalah satu langkah menjauh dari dirinya sendiri. Malam-malamnya kini sering diisi dengan diam. Ia duduk di kamar, menatap ponsel tanpa benar-benar membuka apapun. Kadang ia membuka pesan lama dari rekan kerjanya, membaca ulang obrolan tentang klien, tentang dunia yang pernah ia tinggalkan. Ada rindu di sana, tapi juga keyakinan bahwa pengorbanan ini pasti ada artinya. Fiona bukan perempuan lemah. Ia hanya terlalu percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia bangun dengan ketulusan,
perlahan-lahan sedang berubah menjadi tempat yang akan menghancurkannya. Pada bulan-bulan pertama pernikahan, hidup Fiona berjalan seperti potongan gambar yang rapi. Tidak ada suara keras, tidak ada tangis, tidak ada pertengkaran yang pantas disebut masalah. Dari luar, rumah tangganya dengan Fendrik tampak tenang, bahkan nyaris sempurna. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun bersih, di lingkungan yang cukup nyaman. Fendrik berangkat kerja pagi-pagi dengan kemeja disetrika rapi oleh Fiona, dan pulang sore atau malam dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Setiap kali membuka pintu, Fendrik selalu bertanya hal yang sama, "Kamu capek hari ini?" Fiona akan menggeleng, meski sebenarnya punggungnya pegal dan kakinya letih. Ia merasa pertanyaan itu sudah cukup. Ia tidak ingin terdengar mengeluh. Fendrik adalah suami yang terlihat bertanggung jawab. Ia menafkahi tanpa pernah telat. Ia memberikan uang belanja cukup. Ia tidak pelit, tidak kasar, dan jarang membentak. Saat akhir pekan, ia kadang mengajak Fiona makan di luar, membelikan barang kecil tanpa diminta. Bagi orang lain, Fendrik adalah tipe suami idaman, mapan, tenang, dan tidak banyak drama. Fiona pun berusaha menjadi istri yang pantas untuk itu semua. Ia bangun lebih pagi, memastikan rumah bersih, makanan siap, pakaian Fendrik tersusun rapi. Ia menikmati rutinitas itu, atau setidaknya meyakinkan dirinya bahwa ia menikmatinya. Ada kepuasan kecil saat melihat Fendrik berangkat kerja dengan rapi, saat mendengar pujian sederhana seperti, "Masakan kamu enak." Kalimat-kalimat itu cukup membuat Fiona bertahan. Namun, kebahagiaan yang rapi itu mulai terasa berbeda sejak Bu Murni resmi tinggal bersama mereka. Awalnya, kedatangan Bu Murni disampaikan dengan cara yang sangat wajar. Fendrik mengatakan ibunya sedang tidak enak badan dan butuh ditemani. "Cuma sementara," katanya, "sampai ibu benar-benar pulih." Fiona tidak keberatan. Ia justru merasa itu bagian dari tanggung jawab sebagai istri. Ia menyambut Bu Murni dengan sopan, menyiapkan kamar terbaik, dan berusaha sehangat mungkin. Ia memanggil Bu Murni dengan suara lembut, melayani tanpa diminta, dan menurunkan egonya sepenuhnya. Bu Murni tersenyum saat pertama datang. Senyum yang rapi, terukur, dan tidak pernah sampai ke matanya. "Rumahnya lumayan," kata Bu Murni sambil mengedarkan pandangan. "Walau ya, masih sederhana." Fiona hanya tersenyum. Ia menganggap itu sekadar komentar orang tua. Hari-hari berikutnya, Bu Murni mulai menunjukkan kehadirannya bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pengamat. Ia memperhatikan cara Fiona memasak, menyapu, mencuci, bahkan cara ia menyeduh teh. Komentarnya tidak pernah terdengar kasar, tapi selalu menyisakan rasa tidak nyaman. "Masaknya pakai cara begitu. Dulu saya nggak pernah begini kalau urus rumah." Perempuan itu seharusnya lebih cekatan. Kalimat-kalimat itu selalu disampaikan dengan nada datar, bahkan kadang sambil tersenyum. Seolah-olah itu bukan kritik, melainkan pelajaran hidup. Fiona menelan semuanya tanpa protes. Ia percaya bahwa Bu Murni hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Ia yakin, sebagai menantu baru, sudah sewajarnya ia belajar. Lagi pula, Fendrik tidak pernah terlihat terganggu dengan sikap ibunya. Ia menganggap semuanya biasa. "Ibu memang begitu," kata Fendrik suatu malam saat Fiona memberanikan diri bercerita. "Nggak ada maksud jahat." Fiona mengangguk. Ia selalu mengangguk. Namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal, meski belum cukup kuat untuk disebut masalah. Bu Murni sering menyela percakapan mereka. Jika Fiona dan Fendrik sedang berbicara tentang rencana akhir pekan, Bu Murni akan ikut memberi pendapat tanpa diminta. Jika Fiona memilih menu makan malam, Bu Murni akan mengubahnya dengan alasan kesehatan Fendrik. "Anak saya itu nggak cocok makan pedas. Fendrik dari kecil nggak suka masakan terlalu asin. Kamu jangan biasakan dia begini." Fiona heran. Selama ini, Fendrik tidak pernah mengeluh soal makanannya.
bahkan sering memuji. Tapi Fiona tidak membantah. Ia tidak ingin terlihat melawan ibu mertua. Pelan-pelan, Fiona mulai merasa rumah itu bukan lagi ruang pribadinya. Ia mengatur napas setiap kali ingin berbicara. Ia menimbang kata sebelum mengucap. Bahkan untuk hal kecil, ia mulai ragu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akan salah di mata Bu Murni? Yang paling membuatnya bingung adalah sikap Bu Murni yang berubah-ubah. Di depan orang lain, Bu Murni bisa terlihat sangat baik. Ia memuji Fiona di depan tetangga, mengatakan menantunya rajin dan sopan. Tapi saat hanya mereka berdua, nadanya berbeda. Lebih dingin. Lebih menilai. Kamu itu harus tahu posisi, katanya suatu pagi saat Fendrik sudah berangkat kerja. Jangan merasa karena sudah jadi istri, semuanya boleh. Fiona terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berjalan tanpa pertengkaran, tapi juga tanpa kehangatan penuh. Fendrik tetap menjadi suami yang tampak baik. Ia tetap bertanya kabar, tetap memberi nafkah, tetap bersikap normal. Tapi ada jarak kecil yang tidak ia sadari. Jarak yang muncul setiap kali Fiona memilih diam daripada jujur. Fiona mulai sering merasa sendiri meski tidak pernah benar-benar sendirian. Ia menenangkan dirinya dengan pikiran sederhana. Ini hanya masa penyesuaian. Semua pernikahan pasti punya fase seperti ini. Semua menantu pasti perlu waktu untuk diterima. Ia memilih percaya, karena percaya adalah satu-satunya cara agar pengorbanannya terasa masuk akal. Ia tidak melihatnya sebagai peringatan. Ia menganggapnya hanya riak kecil di permukaan air yang tenang. Padahal, tanpa ia sadari, rumah tangga yang terlihat sempurna dari luar itu sedang menyimpan sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan cinta, melainkan kendali. Jika pada awalnya Bu Murni hanya terlihat sebagai tamu yang terlalu lama tinggal, maka memasuki bulan-bulan berikutnya, kehadirannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menguasai. Ia tidak lagi bertanya atau memberi saran. Ia mulai menentukan. Rumah itu, yang seharusnya menjadi ruang bersama Fiona dan Fendrik, perlahan terasa seperti wilayah Bu Murni sepenuhnya. Segala sesuatu harus sesuai dengan kebiasaannya. Cara menyusun dapur, waktu makan, bahkan jam tidur, semua seolah memiliki aturan tak tertulis yang hanya dipahami satu orang, Bu Murni. Dan Fiona adalah orang yang paling sering dianggap salah. Pagi itu, Fiona sedang menyapu ruang tamu ketika Bu Murni berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya mengikuti setiap gerakan Fiona, bukan dengan perhatian, melainkan penilaian. Lantainya disapu jangan asal, kata Bu Murni akhirnya. Debunya itu nggak cuma kelihatan, tapi juga harus bersih di sudut. Fiona menghentikan gerakannya sejenak. Iya, Bu, jawabnya pelan, lalu mengulang sapuan di sudut yang dimaksud. Bu Murni menghela napas pendek. Pantas saja, gumamnya, cukup keras untuk didengar. Lulusan beginian ya begini hasilnya. Fiona menegang. Ia tahu kalimat itu tidak diucapkan tanpa tujuan. Maaf, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Murni meliriknya sekilas. Maksud saya, ya wajar. Sekolah kecantikan itu kan bukan sekolah urus rumah. Jadi jangan heran kalau banyak yang kurang. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi menghantam tepat di dada. Fiona menunduk, menggenggam gagang sapu lebih erat. Ia tidak menjawab. Ia memilih diam, meyakinkan dirinya bahwa ini bukan hinaan, hanya perbedaan sudut pandang. Padahal, sejak hari itu, komentar tentang latar belakangnya mulai sering muncul. Bu Murni kerap menyebut pendidikan Fiona seolah itu sesuatu yang rendah. Bukan secara langsung, tapi lewat kalimat-kalimat yang dibungkus rapi. Zaman sekarang memang beda, katanya suatu sore. Perempuan sekarang sekolahnya aneh-aneh. Dulu MAH, perempuan cukup bisa masak dan ngurus suami. Kalau dari keluarga berada, pasti beda cara bicaranya. Kalimat-kalimat itu selalu muncul di saat yang tepat. Saat Fiona sedang melakukan sesuatu,
atau saat Fendrik ada di dekat mereka. Dan setiap kali itu terjadi, Fiona merasa posisinya semakin kecil. Bu Murni tidak hanya mengomentari cara Fiona mengurus rumah. Ia mulai ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi urusan suami istri. Jika Fiona membeli bahan makanan tertentu, Bu Murni akan bertanya dari mana uangnya. Jika Fiona mengusulkan mengganti gorden atau memperbaiki sesuatu di rumah, Bu Murni akan berkata, "Ngapain boros? Fendrik itu kerja capek." Seolah-olah Fiona tidak pernah mempertimbangkan hal itu. Yang lebih menyakitkan bukan sekadar komentar, melainkan tuduhan-tuduhan halus yang perlahan dibangun. Suatu hari, Fendrik pulang dengan wajah lelah dan langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Fiona menyusul, hendak menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tapi sebelum sempat masuk, ia mendengar suara Bu Murni dari ruang tengah. "Sejak nikah, kamu makin kurus," kata Bu Murni dengan nada prihatin. "Ibu takut kamu nggak keurus. Jangan-jangan dia cuma bisa dandan, tapi urusan rumah nggak becus." Fendrik tidak langsung menjawab. Tapi keesokan harinya, ia berkata pada Fiona, "Kamu jangan terlalu sibuk sendiri. Ibu bilang aku kelihatan capek." Fiona terdiam. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin berkata bahwa ia selalu memastikan Fendrik makan, istirahat, dan terurus. Tapi penjelasan itu terasa sia-sia, karena sumber keluhannya bukan Fendrik, melainkan ibunya. Fitnah-fitnah kecil mulai muncul. Tidak besar, tidak frontal, tapi cukup untuk menanam keraguan. "Fiona itu sering belanja sendiri ya? Dia suka pegang uang rumah tangga lama-lama. Anak sekarang kan beda, Bu. Kadang lebih mikir dirinya sendiri." Setiap kalimat itu disampaikan Bu Murni seolah sedang mengkhawatirkan Fendrik, bukan menjatuhkan Fiona. Dan setiap kali Fendrik mendengarnya, reaksinya selalu sama, membela ibunya. "Ibu cuma perhatian," katanya. "Ibu nggak bermaksud apa-apa. Kamu terlalu sensitif." Kalimat terakhir itu mulai sering terdengar. Setiap kali Fiona merasa tersinggung, ia justru dituduh berlebihan. Setiap kali ia ingin membela diri, ia diingatkan agar tidak melawan orang tua. Lama-lama, Fiona belajar satu hal. Diam lebih aman daripada jujur. Ia menelan perasaannya sendiri. Ia mulai berhati-hati bahkan dalam hal sepele. Cara tertawa, cara duduk, cara menyapa. Ia merasa seperti sedang diuji setiap saat, dan tidak pernah benar-benar lulus. Ia bukan lagi istri di rumahnya sendiri, melainkan tamu yang harus selalu tahu diri. Yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Murni mulai mengubah cerita di depan Fendrik. Jika Fiona lupa satu hal kecil, Bu Murni akan membesar-besarkannya. Jika Fiona terlihat lelah dan memilih beristirahat sejenak, Bu Murni akan mengatakan ia malas. Dan ketika Fendrik menegur, Fiona hanya bisa menunduk. Ia ingin berkata, "Aku juga manusia." Tapi yang keluar hanya, "Iya." Fiona sadar ada yang salah, tapi ia belum berani menyebutnya dengan nama yang tepat. Ia belum menyadari bahwa ini bukan sekadar mertua yang cerewet, melainkan seseorang yang sedang mengambil alih kendali rumah tangganya. Ia memilih bertahan, bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi karena ia masih percaya bahwa semua ini bisa membaik. Bahwa suatu hari, Bu Murni akan melihat ketulusannya. Bahwa Fendrik akan memahami posisinya. Ia tidak tahu bahwa diamnya justru sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih gelap untuk tumbuh. Fiona menemukan dua garis merah itu pada pagi yang sunyi. Ia tidak langsung percaya. Tangannya gemetar saat memegang alat tes kehamilan. Matanya menatap hasil itu terlalu lama, seolah berharap garis-garis itu berubah. Tapi tidak. Dua garis merah tetap di sana. Jelas, tegas, dan tidak memberi ruang untuk ragu. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Bukan sekadar bahagia, tapi rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah semua yang ia tahan selama ini, diam, sabar,
Mengalah, akhirnya punya alasan yang nyata. Ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhnya. Ada masa depan yang bisa ia perjuangkan. Fiona duduk di tepi ranjang, menekan alat tes itu ke dadanya. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum, tapi air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hamil," bisiknya pada diri sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Fiona merasa tidak sendirian. Ia menunggu Fendrik pulang dengan perasaan campur aduk. Ia ingin memberi kejutan kecil, ingin melihat ekspresi bahagia di wajah suaminya. Ia membayangkan Fendrik akan memeluknya, tersenyum lebar, mungkin sedikit terharu. Bayangan itu membuat Fiona bertahan sepanjang hari. Saat Fendrik akhirnya pulang, sudah hampir malam. Wajahnya terlihat lelah, dasinya sedikit longgar. Fiona menyambutnya dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. "Aku mau bilang sesuatu," kata Fiona pelan. Fendrik menoleh. "Apa?" Fiona menyerahkan alat tes itu dengan tangan gemetar. "Aku hamil." Untuk beberapa detik, Fendrik hanya diam. Lalu senyum muncul di wajahnya. Bukan senyum lebar seperti yang dibayangkan Fiona, tapi cukup untuk membuatnya lega. "Serius?" tanya Fendrik. Fiona mengangguk cepat. "Iya." Fendrik menghela napas, lalu menepuk bahunya. "Ya sudah, berarti kita harus lebih siap." Tidak ada pelukan, tidak ada air mata haru. Tapi Fiona tidak mempermasalahkannya. Ia memilih fokus pada kata kita. Ia percaya, kebahagiaan setiap orang memang berbeda cara menunjukkannya. Namun, reaksi Bu Murni jauh dari yang ia harapkan. Saat Fiona memberitahu kabar itu keesokan paginya, Bu Murni hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat. "Sudah ke dokter?" tanya Bu Murni datar. "Belum, Bu. Rencananya minggu ini," jawab Fiona hati-hati. Bu Murni mendengus pelan. "Jangan asal hamil tapi nggak dijaga. Sekarang apa-apa mahal." Kalimat itu membuat dada Fiona menghangat. Bukan oleh kebahagiaan, melainkan keganjilan. Tapi ia kembali memilih diam. Hari-hari berikutnya, kehamilan yang seharusnya menjadi kabar gembira justru berubah menjadi alat penilaian baru bagi Bu Murni. Jika Fiona terlihat sedikit lelah dan duduk lebih lama, Bu Murni akan berkata, hamil itu bukan alasan malas. Jika Fiona mual dan tidak sanggup makan, Bu Murni akan mengomel, "Begini saja lemah, bagaimana nanti?" Setiap perubahan tubuh Fiona seolah menjadi kesalahan. Ia disalahkan karena muntah terlalu sering. Disalahkan karena berat badannya tidak naik cepat. Disalahkan karena terlihat pucat. Seolah-olah kehamilan itu bukan proses alami, melainkan ujian yang harus ia lewati tanpa celah. Fiona mencoba mengikuti semua yang dikatakan Bu Murni. Ia makan lebih banyak meski mual. Ia tetap mengerjakan pekerjaan rumah meski pusing. Ia jarang mengeluh, bahkan pada Fendrik. Ia takut jika sedikit saja terlihat lemah, itu akan menjadi bahan baru untuk disudutkan. Namun, tubuhnya mulai memberi tanda-tanda kelelahan. Dan bersamaan dengan itu, Fendrik mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut. Alasannya selalu pekerjaan, rapat mendadak, tanggung jawab kantor. Fiona tidak pernah benar-benar membantah. Ia tahu posisi suaminya penting, dan ia tidak ingin menjadi istri yang merepotkan. Tapi setiap malam yang dilalui sendirian membuat kecemasan Fiona tumbuh pelan-pelan. Ia duduk di kamar, mengelus perutnya yang belum terlalu terlihat. Ia berbicara pelan, seolah janin itu bisa mendengarnya. "Kita harus kuat," bisiknya. "Aku akan jaga kamu." Di luar kamar, Bu Murni sering berkomentar tentang perubahan sikap Fendrik. "Sejak kamu hamil, dia makin capek," katanya suatu sore.
Jangan bikin suami stres. Hamil itu tanggung jawab kamu, bukan alasan. Fiona terdiam. Kata-kata itu terasa tidak adil. Tapi ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia mulai merasa kehamilan ini bukan miliknya sepenuhnya. Seolah tubuhnya kini berada di bawah pengawasan, dan setiap kesalahan akan ditagih. Meski begitu, di balik semua tekanan itu, Fiona tetap menyimpan harapan kecil. Ia percaya, anak ini akan mengubah segalanya. Ia percaya, dengan adanya kehidupan baru, Fendrik akan lebih peduli. Ia percaya, Bu Murni akan melunak. Ia menggantungkan banyak hal pada dua garis merah itu. Kehamilan menjadi alasannya bertahan. Bukan karena ia tidak bisa pergi, tapi karena ia ingin memberi kesempatan pada rumah tangganya, pada suaminya, dan pada anak yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak tahu bahwa harapan itulah yang nantinya akan membuat rasa sakit terasa berlipat ganda. Memasuki bulan kelima kehamilan, tubuh Fiona mulai berubah dengan cara yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Perutnya membulat jelas. Punggungnya sering terasa pegal. Kakinya mudah bengkak jika berdiri terlalu lama. Nafasnya pendek saat naik tangga, dan pusing datang tanpa aba-aba. Namun di rumah itu, perubahan tubuhnya tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sejak pagi, Fiona sudah berdiri di dapur. Keringat menetes di pelipisnya, meski matahari belum terlalu tinggi. Ia menyiapkan sarapan, mencuci piring, menyapu lantai, lalu berpindah ke halaman untuk mencuci pakaian. Tangannya bergerak cepat, bukan karena ia kuat, tapi karena ia takut dianggap lambat. Bu Murni berdiri di dekat pintu, memperhatikan. Perempuan hamil itu bukan orang sakit, katanya datar. Dulu waktu saya hamil, tetap kerja. Gak ada tuh alasan rebahan. Fiona menunduk. Iya, Bu. Padahal punggungnya terasa seperti ditarik dari dalam. Padahal perutnya terasa keras dan tidak nyaman. Tapi ia tidak berani duduk. Ia tahu, duduk terlalu lama akan dianggap malas. Jika Fiona mencoba istirahat sebentar, Bu Murni langsung bersuara. Baru begini saja sudah manja. Belum apa-apa sudah ngeluh. Lemah sekali kamu ini. Kata lemah itu seperti cap yang ditempelkan Bu Murni pada dirinya. Diulang-ulang, sampai Fiona sendiri mulai mempercayainya. Setiap hari, pekerjaan rumah seolah bertambah. Bukan karena rumahnya besar, tapi karena Bu Murni selalu menemukan hal baru yang kurang beres. Karpet ini harus dijemur. Lemari dapur diacak-acak lagi. Coba ulang pel lantainya. Tidak ada jeda. Tidak ada pengertian. Fiona tidak pernah berkata, "Aku capek." Ia hanya berkata, "Iya." Larangan beristirahat datang bukan dalam bentuk perintah langsung, melainkan sindiran yang menusuk. Kalau mau istirahat terus, ngapain hamil? Jangan bikin anak jadi pemalas dari sekarang. Kalimat-kalimat itu membuat dada Fiona sesak. Ia sering masuk ke kamar mandi hanya untuk menarik napas dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan siapapun. Yang paling menyakitkan adalah ketika Fendrik ikut berada di sisi yang sama. Suatu malam, Fiona memberanikan diri berbicara. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap perut yang terasa kencang. "Aku capek," katanya pelan. "Punggungku sakit. Aku hampir nggak bisa tidur." Fendrik menoleh sekilas, lalu menghela napas. "Kamu itu jangan kebanyakan dengar cerita hamil dari internet. Ibu dulu kuat-kuat saja." Kalimat itu seperti mematikan sisa keberanian Fiona. "Tapi ini rasanya." "Kamu kebanyakan manja," potong Fendrik. "Ibu bilang kamu harus lebih kuat. Jangan sedikit-sedikit mengeluh." Fiona terdiam. Kata ibu bilang terdengar lebih berat daripada keluhannya sendiri. Sejak saat itu, Fiona berhenti bercerita. Ia berhenti berharap akan dimengerti.
Ia menyimpan semua rasa sakitnya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa semua ini akan terbayar nanti. Namun tekanan itu semakin hari semakin menghimpit. Bu Murni mulai menyalahkan Fiona atas hal-hal yang bahkan tidak ia pahami. Jika Fendrik pulang dengan wajah kusut, itu salah Fiona karena tidak bisa bikin suami tenang. Jika Fendrik terlihat lelah, itu karena Fiona membebani. Jika Fendrik lebih sering pulang larut, itu karena Fiona tidak tahu diri sebagai istri. Fiona mendengar semua itu dalam diam. Ia mulai merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak ia lakukan. Ia mulai mempertanyakan tubuhnya sendiri. Apa aku memang lemah? Apa aku terlalu banyak mengeluh? Padahal setiap malam, ia tidur dengan tubuh nyeri. Setiap pagi, ia bangun dengan kepala berat. Dan setiap hari, ia memaksakan diri agar terlihat kuat di mata orang-orang yang tidak pernah ingin mengerti. Ia pernah mencoba duduk sebentar di ruang tengah, memijat kakinya yang bengkak. Bu Murni langsung memandang tajam. Kalau begini saja sudah tidak sanggup, nanti melahirkan bagaimana? Katanya. Jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Malam itu, Fiona menangis pelan di kamar. Tangis yang ditahan, agar tidak terdengar. Tangis yang hanya disaksikan oleh dinding dan janin kecil di dalam perutnya. Aku cuma mau kamu selamat, bisiknya sambil mengusap perutnya. Aku akan bertahan. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Di bulan kelima kehamilan itu, Fiona tidak pernah benar-benar merasa sedang mengandung kehidupan. Yang ia rasakan hanya tekanan, mental dan fisik, yang membuatnya semakin kecil, semakin tidak terlihat. Hari itu seharusnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Sunyi, berat, tapi masih bisa ditahan. Fiona bangun dengan punggung yang terasa kaku dan perut yang mengeras sesekali. Ia mengira itu hanya kelelahan. Ia tidak berani mengeluh. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dari ranjang. Jam menunjukkan hampir siang ketika ia turun ke dapur. Bu Murni sudah ada di sana. Wajahnya masam. Tangannya menyilang di dada. Di meja, ada panci yang belum dicuci sejak pagi. Fiona menelan ludah. Ia tahu, sesuatu akan terjadi. Kamu kemana saja dari tadi? Tanya Bu Murni dengan suara datar, tapi tajam. Aku tadi pusing, Bu. Aku. Alasan, potong Bu Murni. Hamil sedikit saja sudah bikin rumah berantakan. Fiona berjalan mendekat ke meja, berusaha meraih panci itu. Tangannya gemetar. Maaf, Bu. Aku bereskan sekarang. Bu Murni tertawa kecil, tawa tanpa humor. Maaf terus. Dari dulu isinya maaf. Tapi kerjaan tetap saja begini. Fiona menunduk, mencuci panci dengan gerakan tergesa. Air mengalir, suara piring beradu terdengar keras di telinganya. Perutnya terasa nyeri, seperti ditarik dari dalam. Ia berhenti sejenak, memegangi sisi meja. Bu Murni melihat itu. Lihat, katanya dengan nada mencemooh. Baru disuruh kerja sedikit sudah pegang-pegang perut. Dasar manja. Fiona menggeleng pelan. Aku benar-benar pusing, Bu. Pusing atau malas? Bu Murni mendekat selangkah. Jangan bohongi saya. Dari awal saya sudah tahu. Kamu itu cuma cari enaknya saja. Kata-kata itu membuat dada Fiona sesak. Ia ingin membela diri. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha. Bahwa tubuhnya tidak sekuat dulu. Bahwa ada kehidupan lain yang ia jaga. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Bu Murni melanjutkan, lebih kejam. Pantesan saja, katanya. Dari keluarga nggak jelas, sekolah juga cuma begitu, jadi istri ya begini. Nggak tahu tanggung jawab. Fiona membeku. Itu tidak benar, Bu, katanya akhirnya, suara bergetar tapi tegas. Aku berusaha. Kalimat itu, hanya itu,
Cukup untuk memicu segalanya. Wajah Bu Murni berubah. Matanya menyala. Berani kamu membantah? Tanpa aba-aba, tangan Bu Murni terayun. Klak. Tamparan itu mendarat keras di pipi Fiona. Suaranya menggema di dapur yang sempit. Kepala Fiona terhempas ke samping. Pandangannya berkunang. Rasa panas menyebar di wajahnya. Lebih cepat daripada rasa sakitnya. Fiona terhuyung. Ia tidak sempat menahan diri. Apa-apaan ini? Suara Fendrik terdengar dari belakang. Ia baru pulang. Berdiri di ambang pintu dapur. Melihat ibunya. Melihat Fiona yang memegangi pipinya. Bu Murni langsung berbalik. Suaranya berubah. Bukan marah, tapi penuh tuduhan. Lihat istrimu. Malas, melawan, bikin rumah berantakan. Aku tidak. Fiona mencoba bicara. Diam, bentak Bu Murni. Fendrik melangkah masuk. Kamu ngapain sampai bikin ibu marah? Katanya pada Fiona, bukan pada ibunya. Fiona menatap Fendrik dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma bilang aku pusing. Pusing terus, sahut Bu Murni. Hamil kok kayak orang mau mati. Kalimat itu membuat Fiona gemetar. Jangan bilang begitu, Bu. Ini anak. Kalimatnya terputus saat Bu Murni mendorong bahunya dengan kasar. Fiona kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang sudah lemah tidak mampu menahan dorongan itu. Ia terjatuh ke lantai dengan keras. Punggungnya menghantam ubin. Napasnya terhenti sesaat. Rasa sakit menjalar cepat. Belum sempat ia bangkit, kaki Bu Murni menyentak ke arah tubuhnya. Tendangan itu mengenai sisi tubuhnya. Fiona menjerit pelan. Tangannya refleks melindungi perutnya. Dunia seolah berputar. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pahanya. Bu! Fendrik berseru, tapi tidak bergerak mendekat. Bu Murni berdiri di atas Fiona. Napasnya memburu. Wajahnya keras, tanpa penyesalan. Dasar menantu murahan, teriaknya. Lemah. Tak becus merawat kandungan. Kata-kata itu menghujam lebih sakit daripada tamparan dan tendangan. Fiona terbaring di lantai dapur, tubuhnya gemetar, tangannya basah oleh darah yang terus mengalir. Kepalanya pening. Pandangannya mengabur. Ia memandang Fendrik, mencari pertolongan, perlindungan, apapun. Namun Fendrik hanya berdiri kaku. Ibu, sudah, katanya pelan, lebih terdengar seperti permohonan agar keributan berhenti, bukan pembelaan. Fiona ingin menangis, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanya memegangi perutnya sambil berbisik lemah. Tolong! Itulah saat ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tamparan itu bukan hanya mengenai wajahnya, tapi juga mematahkan keyakinannya bahwa rumah ini masih tempat yang aman. Dan darah yang mengalir di lantai dapur itu menjadi saksi bahwa segalanya telah berubah. Tidak ada lagi kembali. Fiona tidak ingat bagaimana ia dibawa keluar dari rumah itu. Yang ia ingat hanyalah dingin lantai dapur di punggungnya, rasa nyeri yang menusuk perutnya tanpa ampun, dan cairan hangat yang terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Pandangannya gelap terang, suara-suara terdengar jauh, seperti datang dari lorong panjang yang tidak berujung. Ia mendengar seseorang memanggil namanya. Lalu semuanya gelap. Ketika Fiona membuka mata, lampu putih menyilaukan menyambutnya. Bau obat menyengat hidungnya. Tubuhnya terasa berat, seolah bukan miliknya sendiri. Selang terpasang di tangannya, dan ada rasa nyeri tumpul di perut bagian bawah yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia menggerakkan bibirnya perlahan. Anakku. Tidak ada yang menjawab. Di samping ranjang, Fendrik berdiri dengan wajah tegang. Bukan wajah cemas seorang suami yang hampir kehilangan istri dan anaknya,
melainkan wajah seseorang yang sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Kekhawatiran yang terlihat di matanya bukan tentang Fiona, melainkan tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk bersama perawat. "Bu Fiona sudah sadar?" tanyanya datar, profesional. Fiona mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. "Dok, anak saya." Dokter itu menarik napas pendek. Tatapannya tidak berbelit, tidak pula menunda. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," katanya. "Namun kondisi ibu datang terlalu terlambat. Janinnya tidak tertolong." Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti palu. Tidak tertolong. Fiona menatap langit-langit ruang rawat inap. Ia menunggu air mata datang. Ia menunggu rasa perih yang luar biasa. Tapi yang muncul justru kosong. Sepi. Seolah ada bagian dari dirinya yang dicabut paksa, lalu ditinggalkan begitu saja. Ia menutup mata. "Aku keguguran?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Dokter mengangguk. "Ibu mengalami trauma fisik yang cukup berat. Kami sarankan ibu banyak istirahat. Kondisi mental ibu juga perlu diperhatikan." Dokter pergi. Perawat menyusul. Ruangan kembali sunyi. Fiona tetap terdiam. Tangannya bergerak pelan ke perutnya. Tidak ada lagi kehidupan kecil yang ia jaga selama 5 bulan penuh penderitaan. Air mata akhirnya jatuh. Bukan dengan isak, bukan dengan jerit. Hanya mengalir pelan, tanpa suara. Di sudut ruangan, Fendrik menerima telepon. Suaranya rendah, terburu-buru. "Iya, Bu, sudah di rumah sakit." "Iya, tapi orang-orang jangan sampai tahu dulu. Nanti jadi omongan." Fiona mendengarnya. Setiap kata itu terasa lebih menyakitkan daripada kabar dokter tadi. Bu Murni datang sore harinya. Ia masuk ruangan tanpa tergesa, menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Wajahnya datar. Tidak ada kesedihan. Tidak ada empati. "Jadi keguguran?" tanyanya singkat. Fendrik mengangguk. "Iya, Bu." Bu Murni mendengus. "Sudah saya bilang dari awal. Hamil tapi nggak dijaga." Fiona menoleh. Tubuhnya masih lemah. Tapi kata-kata itu membuat dadanya terasa diremas. "Bu," suara Fiona serak. "Aku sudah berusaha." Bu Murni melangkah mendekat. Tatapannya tajam, tidak goyah sedikit pun. "Berusaha apa?" "Sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit capek. Perempuan lemah memang begini hasilnya." Tidak ada penyesalan di sana. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya pembenaran. "Kamu bikin malu keluarga," lanjut Bu Murni. "Orang-orang nanti tahunya apa? Pasti bilang kamu nggak becus jadi istri." Fendrik berdiri di samping ibunya. Tidak membantah. Tidak membela. "Ini musibah," kata Fendrik akhirnya. Tapi nada suaranya datar, seperti sedang menyelesaikan laporan kerja. "Yang penting sekarang jangan sampai cerita ini keluar. Nama baik keluarga harus dijaga." Fiona memejamkan mata. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh total. Anak yang menjadi alasan bertahannya telah pergi. Dan di saat paling rapuh dalam hidupnya, tidak satupun orang di ruangan itu berdiri di sisinya. Tidak ada yang berkata, "Aku minta maaf." Tidak ada yang berkata, "Ini bukan salahmu." Yang ada hanya tuduhan, perhitungan, dan keheningan yang kejam. Malam itu, Fiona menatap jendela rumah sakit. Lampu-lampu kota terlihat jauh. Seperti kehidupan orang lain yang tidak lagi bisa ia sentuh. Ia merasa kosong, seolah seluruh isi dadanya telah disapu bersih, menyisakan ruang hampa yang dingin. Ia akhirnya mengerti.
Rumah yang ia perjuangkan tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kehamilan yang ia jaga tidak pernah dianggap. Dan cinta yang ia percaya tidak pernah berdiri di sisinya saat ia paling membutuhkan. Di ranjang rumah sakit itu, Fiona tidak hanya kehilangan anaknya. Ia kehilangan sisa harapan bahwa ia masih dianggap sebagai manusia. Fiona dipulangkan dari rumah sakit bukan sebagai seorang istri yang baru kehilangan anak, melainkan seperti barang yang sudah tidak berguna lagi. Tidak ada pelukan perpisahan dari perawat. Tidak ada ucapan penguatan dari keluarga. Hanya sebuah tas kecil berisi pakaian, resep obat, dan tubuh yang masih lemah. Langkahnya tertatih saat keluar dari pintu rumah sakit. Setiap gerakan membuat perutnya terasa nyeri, seperti ada luka yang belum selesai berdarah di dalam. Fendrik berjalan beberapa langkah di depannya. Tidak menoleh, tidak menawarkan tangan. Di dalam mobil, suasana sunyi. Sunyi yang menekan, bukan menenangkan. Mesin mobil menderu pelan, mengiringi pikiran Fiona yang kosong. Ia menatap jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang hilang. Padahal baginya, segalanya telah runtuh. Sesampainya di rumah, Bu Murni sudah menunggu di ruang tamu. Duduk tegak, rapi, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tatapannya menyapu tubuh Fiona dari kepala hingga kaki, bukan dengan iba, melainkan jijik yang tidak ditutupi. "Sudah pulang?" katanya dingin. Fiona mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa sakit. Ia masih lemah, masih pusing, masih berduka. Tapi tidak ada satupun yang peduli. Bu Murni berdiri. "Saya sudah bilang dari awal. Kehadiranmu itu membawa sial." Kata sial itu jatuh begitu saja, tanpa ragu. "Sejak kamu masuk rumah ini, apa yang jadi baik?" lanjut Bu Murni. "Anakku makin kurus, rumah nggak beres, sekarang cucu saya mati." Fiona terhuyung kecil. Tangannya refleks menahan sandaran kursi. "Itu bukan salahku," katanya lirih. Bu Murni mendengus. "Kalau bukan salahmu, salah siapa? Perempuan yang benar itu bisa jaga kandungan, bukan cuma bisa nangis." Fendrik berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Ia tidak membantah satu kata pun. "Ibu sudah memikirkan semuanya," kata Bu Murni. "Kamu tidak cocok tinggal di rumah ini." Fiona menoleh ke Fendrik. Matanya memohon, bukan untuk dibela sepenuhnya, hanya untuk satu kalimat. Satu saja. Tapi Fendrik mengalihkan pandangan. "Kamu pulang saja dulu," katanya akhirnya. "Tenangkan diri." "Pulang." Kata itu terdengar seperti pengusiran yang dibungkus halus. "Aku istrimu." Suara Fiona bergetar. "Ini rumahku juga." Bu Murni tertawa kecil. "Rumah apa? Kamu numpang. Sekarang sudah bikin masalah, masih mau tinggal?" Fiona merasa dunia mengecil di sekelilingnya. Ia melihat sekeliling rumah itu, ruang tamu yang ia bersihkan setiap hari, dapur tempat ia berdiri berjam-jam meski pusing, kamar yang ia tata dengan harapan. Semua terasa asing. Tidak ada satu sudut pun yang membelanya. "Kamu pergi hari ini," kata Bu Murni tegas. "Saya tidak mau lihat kamu di sini lagi." Fiona menatap Fendrik sekali lagi. "Kamu diam saja." Fendrik menghela napas panjang. "Jangan bikin suasana makin keruh." Kalimat itu memutus segalanya. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Dengan tangan gemetar, Fiona masuk ke kamar. Ia mengemas barang-barangnya perlahan. Pakaian seadanya, dokumen penting. Sisanya, alat kecantikan yang dulu ia simpan rapi, masih ada di lemari. Ia menatapnya lama.
dunia yang pernah ia lepaskan, identitas yang ia tinggalkan. Ia tidak menangis saat menutup koper kecilnya. Air mata seolah sudah habis. Saat melangkah keluar rumah, Bu Murni tidak menoleh. Fendrik berdiri di pintu, tapi tidak mengikuti. Tidak satu pun langkahnya bergerak ke arah Fiona. "Jangan hubungi kami dulu," kata Fendrik. "Biar semua tenang." Fiona mengangguk. Ia terlalu lelah untuk membantah. Ia melangkah keluar dengan tubuh yang masih sakit dan hati yang sudah mati rasa. Udara sore menyentuh wajahnya. Dingin, asing. Ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeret seluruh masa lalunya. Di depan gerbang, ia berhenti sejenak. Bukan untuk menoleh. Bukan untuk berharap. Hanya untuk menarik napas panjang. Napas pertama sebagai perempuan yang tidak lagi bergantung pada siapapun di rumah itu. Ia pergi tanpa teriakan, tanpa sumpah serapah, tanpa drama. Pergi dengan sunyi. Dan di balik keheningan langkahnya, sesuatu benar-benar putus. Bukan hanya pernikahannya, tapi juga kepercayaannya pada siapapun yang pernah ia sebut keluarga. Hari pertama setelah diusir, Fiona tidak melakukan apapun selain tidur dan menatap langit-langit kamar kos kecil yang ia sewa dengan sisa uang tabungannya. Tubuhnya masih lemah. Perutnya masih sering nyeri. Setiap kali ia memejamkan mata, suara Bu Murni kembali terngiang. Kata murahan, lemah, tak becus, seperti rekaman rusak yang terus diputar. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi menangis. Air mata itu seolah tertahan di dada, mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan berat. Bukan putus asa, melainkan kesadaran pahit bahwa tidak ada satupun yang akan datang menyelamatkannya. Hari kedua, Fiona mulai bangun lebih lama. Ia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel yang sejak diusir hampir tak ia sentuh. Puluhan pesan tak terjawab, kebanyakan dari nomor tak dikenal. Ia mengabaikannya. Jari-jarinya berhenti pada satu nama lama. Nama yang tidak pernah ia hubungi sejak menikah. Nama yang dulu adalah bagian besar dari hidupnya sebelum ia memilih melepas segalanya. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menekan panggil. Sambungan terhubung. "Halo, Fiona?" Suara itu terdengar terkejut. Tidak menghakimi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Fiona merasa dadanya tidak sesak saat berbicara. Ia tidak menceritakan semuanya. Tidak tentang tamparan. Tidak tentang tendangan. Tidak tentang keguguran. Ia hanya berkata satu kalimat. "Aku butuh bantuan." Hari ketiga, masa lalu yang ia tinggalkan perlahan terbuka kembali. Fiona membuka berkas lama di ponselnya. Sertifikat pelatihan kecantikan, foto-foto klien, akun media sosial yang sudah lama tak ia kelola. Ia membaca ulang pesan-pesan lama dari pelanggan yang dulu memintanya kembali bekerja, yang dulu ia abaikan demi menjadi istri yang pantas. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyesal telah mencintai Fendrik. Ia hanya menyesal berhenti menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah besar yang ia tinggalkan, Bu Murni duduk dengan wajah puas. Rumah terasa lebih tenang tanpa kehadiran Fiona. Tidak ada lagi perempuan pendiam yang wajahnya selalu tertunduk. Tidak ada lagi tubuh hamil yang menurutnya merepotkan. "Sudah benar dia pergi," kata Bu Murni pada Fendrik. "Perempuan lemah cuma jadi beban." Fendrik mengangguk. Meski ada sesuatu yang terasa ganjil. Rumah terlalu rapi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara piring di dapur. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada yang menunggunya pulang. Namun ia mengusir perasaan itu. Ia memilih percaya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Hari keempat, kebenaran kecil mulai muncul satu persatu. Fiona menerima salinan pesan lama,
Pesan yang dulu tak pernah ia lihat. Percakapan antara Fendrik dan seseorang di kantor. Nada yang terlalu dekat. Kalimat yang terlalu akrab. Tanggal-tanggalnya bertepatan dengan malam-malam saat Fendrik pulang larut dan Bu Murni menuduhnya tidak becus sebagai istri. Fiona tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Potongan-potongan itu akhirnya membentuk gambaran utuh. Fendrik bukan hanya suami yang lemah. Ia juga pengecut yang membiarkan ibunya menjadi tameng atas kesalahannya sendiri. Hari kelima, Fiona berdiri di depan cermin. Wajahnya masih pucat. Matanya masih menyimpan lelah. Tapi punggungnya tegak. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang kembali ke dalam dirinya. Bukan kelembutan lama, melainkan ketegasan yang sunyi. Ia mengenakan pakaian sederhana. Merapikan rambutnya. Mengambil tas kecil berisi dokumen. Hari itu, ia tidak berniat membalas dengan teriakan. Tidak dengan makian. Tidak dengan air mata. Ia akan membalas dengan kebenaran. Di sisi lain kota, Bu Murni masih merasa aman. Ia yakin Fiona akan menghilang, hancur, atau kembali memohon. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia usir dengan tubuh berdarah kini sedang menyusun langkah. Hari itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada firasat buruk bagi Fendrik saat ia duduk di ruang rapat kantor dengan jas rapi dan wajah percaya diri. Ia masih merasa hidupnya berjalan normal. Masih seorang manajer umum. Masih lelaki yang yakin semua masalah rumah tangganya telah selesai sejak Fiona pergi. Ia tidak tahu, pagi itu adalah awal runtuhnya segalanya. Pimpinan perusahaan memanggilnya secara mendadak. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Di atas meja, tergeletak map coklat berisi dokumen, rekaman percakapan, dan laporan internal. Ini apa, Fendrik? Tanya atasan dengan nada dingin. Fendrik membuka map itu, dan wajahnya langsung pucat. Percakapan pribadinya. Hubungan yang ia sembunyikan. Penyalahgunaan wewenang. Laporan keuangan yang ia tanda tangani tanpa pengecekan. Semua tersusun rapi, kronologis, tak terbantahkan. Perusahaan tidak butuh manajer yang tidak berintegritas, kata pimpinan itu singkat. Kami beri waktu untuk mengundurkan diri sebelum ini dibawa lebih jauh. Fendrik keluar ruangan dengan langkah goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tanah di bawah kakinya tidak lagi kokoh. Di rumah, Bu Murni baru saja menerima tamu-tamu yang biasanya menghormatinya. Tetangga, kerabat jauh, perempuan-perempuan yang dulu mendengarkan ceritanya tentang menantu tak tahu diri. Hari itu, mereka datang dengan tatapan berbeda. Ada yang bilang, Bu Murni pernah memukul menantunya saat hamil. Tanya seseorang ragu. Bu Murni tertawa kaku. Ah, fitnah. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Rekaman suara tersebar. Kesaksian perawat rumah sakit. Cerita yang dulu hanya beredar sebagai bisik-bisik kini menjadi percakapan terang-terangan. Nama Bu Murni disebut bukan sebagai ibu yang tegas, melainkan mertua kejam. Untuk pertama kalinya, Bu Murni merasa tatapan orang-orang tidak lagi tunduk padanya. Sementara itu, Fiona duduk di sebuah ruangan kecil dengan jendela terbuka. Cahaya masuk lembut. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin. Ia tidak tergesa, tidak gelisah. Ponselnya bergetar. Nama Fendrik muncul di layar. Ia menatapnya lama, lalu mengangkat panggilan itu tanpa emosi. Fiona, suara Fendrik serak. Kita perlu bicara. Tidak, jawab Fiona tenang. Aku salah. Ibu juga. Ibu menyesal. Fiona tersenyum tipis. Penyesalan itu datang setelah semuanya hancur. Itu bukan penyesalan. Itu ketakutan. Aku dipecat.
Suara Fendrik bergetar. Rumah? Ibu tertekan? Kita bisa perbaiki semuanya. Fiona menarik napas pelan. Kamu mengusirku saat aku berdarah, katanya lirih tapi tegas. Kamu diam saat anak kita mati. Jangan bicara soal memperbaiki. Hening. Kamu tidak kehilangan aku hari ini, lanjut Fiona. Kamu kehilangan aku saat memilih diam. Ia menutup panggilan itu. Tidak ada air mata. Tidak ada tangan gemetar. Hanya dada yang terasa ringan. Beberapa hari kemudian, Bu Murni mencoba datang. Wajahnya tidak lagi angkuh. Suaranya bergetar saat menyebut nama Fiona. Namun pintu tidak pernah dibuka. Fiona tidak ingin melihat wajah yang dulu menampar dan menendangnya. Ia tidak butuh permintaan maaf dari orang yang baru sadar setelah kehilangan kuasa. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Fiona berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Bukan lagi perempuan yang menunduk demi bertahan. Bukan lagi istri yang mengorbankan diri agar diterima. Ia adalah perempuan yang pernah hancur dan memilih bangkit tanpa meminta izin siapapun. Di luar sana, Fendrik hidup dengan reputasi yang runtuh. Bu Murni hidup dengan nama yang tercoreng. Keduanya menanggung konsekuensi yang tidak bisa ditebus dengan kata maaf. Dan Fiona? Ia melangkah ke masa depannya dengan tenang. Tidak membawa dendam. Tidak membawa rasa bersalah. Hanya satu keyakinan yang kini ia genggam erat. Perempuan yang pernah kehilangan segalanya tidak bisa lagi diancam dengan apapun. Setahun kemudian, Fiona berdiri di depan cermin yang berbeda. Bukan cermin kamar sempit tempat ia dulu menangis diam-diam, melainkan cermin besar di ruang kerja kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Aroma krim wajah dan minyak esensial memenuhi ruangan. Rak-rak tertata rapi, berisi alat-alat yang dulu sempat ia tinggalkan demi pernikahan. Kini, semuanya kembali, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pijakan. Pintu terbuka, seorang pelanggan masuk dengan senyum puas. Terima kasih, Kak Fiona. Aku ngerasa lebih percaya diri. Fiona membalas dengan senyum hangat. Senyum yang tidak dipaksakan. Senyum yang lahir dari perempuan yang telah berdamai dengan masa lalunya. Tidak ada lagi cincin di jarinya. Tidak ada bayangan rumah besar yang dulu ia sebut rumah. Tapi hatinya terasa lebih lapang daripada saat ia memiliki segalanya. Sesekali, kabar tentang Fendrik sampai ke telinganya. Pekerjaan yang tak kunjung stabil. Wajah yang semakin letih. Dan Bu Murni, yang kini jarang keluar rumah, menanggung bisik-bisik yang dulu ia tebarkan sendiri. Fiona tidak membalas apapun. Ia sudah memaafkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri. Di sebuah sore yang tenang, Fiona duduk di dekat jendela. Ia meletakkan tangannya di perutnya yang kini kosong, lalu menutup mata. Aku pernah kehilanganmu, bisiknya pelan. Tapi aku juga menemukan diriku kembali. Angin sore berhembus lembut, seolah menjawab. Fiona tersenyum. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri siapapun. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia hidup sebagai dirinya sendiri, utuh, tegar, dan bebas. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah lebih dari cukup. Pernikahan bukan alasan untuk menghapus identitas diri. Cinta yang sehat tidak menuntut pengorbanan yang melukai harga diri. Selesai.